Buku Lemuria Atlantis Nusantara. Bagian 1. Karya Santo Sabah. Dibuat sebagai wacana keilmuan berdasar telaah dan kajian akademik. Dalam upaya mengembalikan sejarah benar Indonesia. Buku ini disusun berdasar analisa subjektif penulis diintisarikan dari berbagai sumber, tidak sedang bermaksud menista menyudutkan suku, ras dan agama. Dibuat untuk menggali sejarah benar bangsa Indonesia, mengungkap dan mengangkat harkat martabat nenek moyang leluhur bangsa Nusantara yang selama ini kabur tentang sejarah nenek moyangnya. Bahkan sejarah tidak pernah mencatat sejarah terdahulu sebelum tahun 78 Masehi. Pembelokan sejarah yang ada selama ini banyak dirasakan oleh penulis dan hal inilah yang membuat penulis untuk menyusun catatan sejarah melalui sebuah cerita. Sebuah bangsa akan hancur jika pengetahuan tentang masa lalunya telah hilang. Hal ini tengah terjadi pada bangsa ini. Indonesia, True Back History adalah motto yang harus digaungkan kepada generasi penerus untuk menggali dan membuat catatan benar tentang pendahulunya. Catatan sejarah diri bangsa ini akan lebih objektif jika yang menuliskannya adalah penerusnya. Sejarah tidak lagi hanya selera penguasa yang mempunyai niatan berbeda dengan yang akan dicatat pada lembar sejarah, apalagi yang dicatat adalah yang berkeinginan menguasainya. Semoga buku ini menjadi pemicu bagi generasi penerus untuk menggali sejarah leluhurnya yang tinggi, kemudian mencatat ulang dan menjelaskan pada generasi penerusnya bahwa bangsa ini adalah bangsa yang luhur tinggi berperadaban dan mempunyai tata krama yang melebihi peradaban yang pernah ada di muka bumi. Pra-Adam. Hipotesis pra-Adamite atau pre-Adamism adalah keyakinan bahwa ada makhluk lain sebelum manusia, atau makhluk cerdas tetapi non-manusia. Para pendukung hipotesis ini dikenal sebagai pre-Adamites, mereka yakini ada makhluk lain sebelum Adam. Pre-Adamism memiliki sejarah yang panjang. Pemikiran pertama yang diketahui tentang pra-Adam atau manusia terjadi di tahun 170 AD, antara lain pendapat yang didapat Theophilus dari Antiochia dan Mesir pagan Apollonius di Mesir, Apollonius Discolus, yang berpendapat bahwa dunia berusia 153.075 tahun. Keyakinan akan adanya orang sebelum Adam, Familist, sebuah komunitas keagamaan di Friesland, telah dicatat oleh John Rogers pada tahun 1578. Dalam tulisan Halevi tentang makhluk lain sebelum manusia muncul dalam sebuah buku berjudul Pertanian Nabatean, ditulis atau diterjemahkan oleh Ibn Wahsiyah di 904. Pendapat ini dikaitkan dengan Sabean, bahwa ada makhluk cerdas tetapi bukan manusia sebelum Adam, bahwa Adam memiliki orang tua, dan bahwa ia datang dari India. Pendapat Halevi ini dipatahkan hanya dengan mengatakan bahwa ia tidak tahu yang terkandung dalam kitab suci. George Dickinson, dari Skotlandia, adalah seorang milenialis menulis buku berjudul The Mosaic Creation, diverifikasi oleh beberapa sains pada tahun 1902. Buku ini bercampur dengan pemikiran berdasar pada faham dalam buku Genesis. Dalam buku ini terdaftar penemuan geologi yang menunjukkan bahwa ada makhluk lain sebelum Adam yang telah diciptakan, juga menjelaskan bahwa makhluk lain itu ada di bumi jauh lebih tua dari rentang waktu dan berusia 6.000 tahun jauh dari Adam. Dickinson menyebutnya sebagai penemuan ilmiah berdasar bukti fosil dan catatan paleontological. Hal ini menurutnya sebagai bukti ilmiah adanya makhluk lain sebelum manusia, pre-Adamism. Baru-baru ini, ide-ide makhluk lain sebelum Adam ini telah dipromosikan oleh Catherine Kuhlman dan Derek Prince, Pentakosta, John Stott antara Anglikan, dan Alter, penciptaan Hafros. Immanuel Velikovsky adalah salah satu orang yang percaya pada pra-Adamism. Dia menulis sebuah buku. Dalam buku itu, Velikovsky menggambarkan bencana yang telah terjadi sebelum yang dijelaskan dalam buku pertamanya, World Decollision. Pada bagian pertama buku ini, bab berjudul The Age Pre-Adamite membahas pra-Adamism. Dia menulis bahwa tradisi Talmud, para rabi percaya bahwa ada manusia sebelum Adam diciptakan, dunia lebih dari sekali dihuni dan lebih dari sekali hancur. Selain itu, ia menulis bahwa menurut bukti dari berbagai tradisi yang berbeda, Adam dan Hawa bukan sepasang manusia tunggal dan pasti ada banyak dari mereka. Kehidupan awal di bumi dimulai dengan Polarian Epoch, kemudian Hyperborean Epoch. Kehidupan berada pada dua benua,
yang keduanya kemudian tenggelam, yaitu pertama kehidupan berada di era Lemuria, kemudian pada era Atlantis. 7 zaman besar yang pernah ada di bumi yaitu 1. Polarian Epoch 2. Hyperborean 3. Lemurian 4. Atlantis 5. Post-Atlantis 6. Epoch of Seals 7. Epoch dari Sangkakala. Ini adalah periode utama dari kehidupan kita di bumi, zaman kehidupan sebelum manusia ada pada Polarian dan Hyperborean. Pada zaman Lemurian awal makhluk pra-Adam masih ada, masa kemajuan yang sudah tinggi yaitu peradaban yang pernah ada di bumi ada pada masa Lemurian ini. Kehidupan manusia pada masa itu telah melakukan perjalanan antar galaksi dan planet, bahkan di antaranya pergi dan menetap di planet lain, di antaranya tinggal di planet Mars, Venus, Saturnus atau di planet lain, dan di masa Lemuria itu juga manusia turun kembali ke bumi bercampur dan melakukan perkawinan dengan manusia yang ada di bumi. Di kemudian hari di masa Atlantis terjadi kekacauan. Manusia Lemuria ada yang kembali pergi ke planet lain meninggalkan bumi. Pada penjelasan di bawah nanti kita akan mendapatkan penjelasannya. 2. Hipotesis pra-Adamite dalam Islam. Berbagai ulama sufi, terutama Sultan Bahu, pada abad ke-17 dari Qadiriyah, menganjurkan teori ini. Dalam salah satu tulisannya ia menulis, setelah Allah berkata kepada Nabi, "Wahai Muhammad, aku menciptakan Adam dan sebelumnya aku menciptakan ayahmu Adam dan memberinya kehidupan 1000 tahun. Lalu membuat 15.000 Adam, semuanya saya berikan hidup 10.000 tahun, setelah itu saya buat Adam. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi." Mereka bertanya tentang hikmat ketetapan Tuhan itu dengan berkata, "Adakah engkau, ya Tuhan kami, hendak menjadikan di bumi itu orang yang akan membuat bencana dan menumpahkan darah berbunuh-bunuhan, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memujimu dan mensucikanmu?" Tuhan berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui akan apa yang kamu tidak mengetahuinya." 3. Hipotesis pra-Adamite, segi arkeologi. Berdasarkan fosil-fosil yang ditemukan ada makhluk lain sebelum manusia. Mereka seperti manusia, tetapi mempunyai karakteristik yang lebih primitif. Otak mereka lebih kecil. Oleh karena itu, kemampuan mereka berbicara sangat terbatas karena tidak banyak suara vowel yang mampu mereka bunyikan. Kelompok ini dinamakan Neanderthal. Kemudian datanglah manusia Adam yang diklasifikasikan sebagai Homo sapiens. Menurut Wikipedia, Homo sapiens mulai ada sekitar 200.000 tahun lalu. Sedangkan Neanderthal ada sehingga 130.000 tahun dulu, kemudian ia lenyap. Ada juga teori yang mengatakan Neanderthal lenyap sebelum Homo sapiens muncul. Tapi yang pasti, Homo sapiens bukanlah evolusi dari Neanderthal. Neanderthal hanyalah makhluk seakan manusia yang telah ada sebelum kita, manusia, ada. Muslim percaya ada makhluk sebelum ada mereka, ada 3 umat yang saling membunuh. Ada yang mengatakan mereka adalah dari kaum jin. Bahwa 3 umat yang utama sebelum Adam. 2 diantaranya dari kaum jin. Sedangkan kaum yang ketiga adalah dari golongan yang berbeda dari jin, karena mereka ini berdarah dan berdaging. Golongan ketiga ini adalah mereka yang dimaksudkan sebagai men yufsidu fiha wa yasfiku al-dima. Golongan yang membuat kerusakan dan menumpahkan darah seperti yang diulas oleh malaikat di dalam ayat Al-Quran pukul 2.30. Pendapat yang dilontarkan oleh Al-Maqdisi. Manusia tidak diciptakan di bumi, tapi manusia dijadikan khalifah di bumi, sebagai pengganti tentunya ada yang diganti alias Adam bukan makhluk pertama di bumi, dan Allah tidak mengatakan untuk mengganti manusia sebelumnya, tapi pengganti makhluk di bumi, yaitu Abal Yan dan Banul Yan, mereka itu adalah penghuni bumi sebelum manusia. Bentuk basyariahnya tak jauh berbeda dengan manusia, punya badan yang sama seperti manusia, yaitu Banul Yan, anak turun jin, juga Banul Ban, anak turun dedemit, maka ketika bumi rusak oleh mereka, mereka diusir bahkan dibasmi oleh malaikat hingga mereka berlari terbirit-birit dan mencari tempat yang jauh dari anak Adam. Penghuni pertama yang diciptakan Tuhan bernama Abu Jan atau bapak seluruh jin. Abu Jan adalah awal mula dari Banul Jan atau anak jin baik yang lalu sampai akhir zaman.
Banul Jan adalah penghuni kedua sebelum bangsa manusia lahir ke bumi. Iblis ketika itu belum lahir ke bumi, kelahiran iblis generasi keempat dari bangsa jin. Zaman dahulu kala ketika zaman pertengahan Banul Jan, bumi masih kering dan tandus. Zaman ini sendiri ketika bumi belum terbentuk seperti sekarang, seperti air laut yang melimpah dan oksigen yang banyak. Air tawar pun masih sedikit, namun air di laut melimpah tapi tidak semelimpah seperti sekarang yang sangat-sangat melimpah. Dahulu oksigen sangat tipis karena Banul Jan adalah makhluk yang menghirup oksigen sangat sedikit. Kerajaan iblis dibagi menjadi 8 wilayah di muka bumi yaitu kerajaan bagian selatan, kerajaan bagian utara, kerajaan bagian timur, kerajaan bagian barat, kerajaan bagian bawah atau dasar bumi karena mereka bisa menembus ke tanah bahkan bermandikan dengan magma pun tidak apa-apa karena tubuhnya lebih panas dibandingkan dengan magma bumi. Kerajaan bagian atas atau langit bumi yaitu yang tinggal di sekitar atmosfer bagian atas bumi. Kerajaan bagian darat atau di atas tanah dan kerajaan di air seperti di laut, danau dan aliran sungai. Dan yang kesembilan kerajaan iblis di luar alam semesta dunia. Banul Jan di muka bumi sangat suka perang dan saling membantai dengan yang lainnya. Tidak hanya itu, mereka juga suka membantai makhluk lain di bumi. Kerajaan satu dengan kerajaan yang lainnya saling menyerang, mereka berkeinginan menguasai kerajaan yang lain. Beribu-ribu tahun kerajaan ini melakukan peperangan dan penindasan dengan kerajaan lain. Ketika terjadi peperangan dari 8 kerajaan ini, iblis yang keturunannya paling dimuliakan dari mereka lahir ke dunia dan seketika itu juga iblis diangkat ke surganya Tuhan. Iblis hidup di surga dengan para penghuni pertama, karena penghuni pertama telah diciptakan dari cahaya. Penghuni pertama juga menempati dari bumi sampai langit paling atas. Kehidupan mereka mengabdi kepada Tuhannya, salah satunya adalah mengangkat arsinya agar menggantung. Inilah yang akan ditiru oleh iblis dengan istana yang menggantung di atas permukaan bumi yang salah satunya berada di segitiga Bermuda. Iblis sangat cerdas dan pandai, dia mempunyai kehebatan yang luar biasa tiada tandingannya. Bahkan penghuni pertama pun merasa takjub dengan kehebatan yang dimiliki iblis. Suatu ketika mereka, dua golongan yaitu iblis dengan golongan pertama paling lama ibadahnya kepada Tuhan. Kerajaan-kerajaan Banul Jan kebanyakan hancur bahkan akan menjadi neraka bagi bangsa jin yang tidak tahu apa-apa. Mereka adalah bangsa yang tergolong lemah dan menjadi budak dari bangsa jin yang lebih kuat. Kehancuran mereka adalah akibat peperangan dan penindasan yang tidak akan pernah berakhir. Kezaliman mereka di luar batas, bahkan mereka tidak mengakui jika ada Tuhan yang menciptakan mereka. Tuhan mengutus penghuni pertama untuk menghukum mereka dan membantai mereka. 8 kerajaan ini telah diserang dan diporak-porandakan oleh penghuni pertama. Seluruh pengikut 8 kerajaan ini melarikan diri bahkan ada yang melawan penghuni pertama. Namun, bukan tandingannya untuk melawan penghuni pertama, mereka telah dikalahkan. Banyak yang mati di antara mereka, tubuh mereka yang mati dibuang ke tengah laut bahkan ada yang dibuang ke pulau-pulau kecil. Sedangkan Banul Jan yang pintar yang telah melarikan diri bersembunyi di pulau-pulau yang kecil beriklim tropis. Seperti untuk saat ini bersembunyi di wilayah Indonesia karena berpulau. Untunglah yang bersembunyi ini selamat walaupun tidak mempunyai kerajaan lagi, karena kerajaan mereka hancur luluh. Dinasti kerajaan para Banul Jan telah hancur dan musnah. Mereka terpecah belah menjadi beberapa golongan dan tidak mempunyai pemimpin yang kuat. Mereka menjadi kelompok kerajaan yang kecil-kecil, wilayahnya pun menjadi sempit seperti kelompok suku. Banul Jan yang pintar dan pandai telah musnah karena kepintaran dan kepandaian bagi mereka ditentukan dengan umur. Barang siapa yang umurnya paling panjang maka dialah yang paling kuat. Tuhan semesta alam menciptakan makhluk baru lagi untuk menggantikan iblis sebagai raja baru. Makhluk baru ini juga menggantikan kepemimpinan bangsa jin di muka bumi yang nantinya akan membawahi seluruh makhluk bumi. Karena iblis tidak terima dengan keputusan Tuhan, maka iblis beserta para pengikutnya yang setia mendapatkan kutukan dari Tuhan semesta alam.
Seketika itu bangsa jin terpecah menjadi dua golongan, yaitu golongan yang pertama menjadi pengikut iblis yang mempunyai kekuasaan dan kekuatan maupun kerajaan yang sangat besar. Sedangkan golongan yang kedua melepaskan diri dari pengaruh iblis, mereka menjadi golongan jin yang lemah yang telah mempunyai kerajaan yang kecil-kecil dan bersuku-suku. Mereka sering dijajah dengan pengikut iblis yang lebih kuat. Peperangan di antara dua golongan saling berkecamuk karena berbeda keyakinan dan ideologi dari bangsa jin sampai akhir zaman. 4. Penghuni bumi sebelum manusia. Dinosaurus, hanya ada satu manuskrip di dunia yang sedikit mengupas tentang hal ini. Manuskrip ini sekarang tersimpan di suatu kapel di Swedia. Seperti dilansir Gaptekupdet, bangsa Nisnas adalah bangsa yang besar yang musnah jauh sebelum Nabi Adam AS diturunkan ke bumi. Bangsa Nisnas dipercaya hidup jauh di utara bumi dekat dengan kutub utara. Salah satu kota tempat terdapatnya peninggalan bangsa Nisnas ini adalah Sebibergen. Di kota inilah banyak terdapat peninggalan dari bangsa yang telah musnah ini, seperti lukisan-lukisan manusia bersayap ataupun makhluk setengah hewan. Mungkin pada zaman tersebut makhluk-makhluk setengah hewan memang eksis di bumi ini, bahkan mungkin setelah bangsa ini musnah sisa-sisa dari mereka yang bertahan dianggap dewa oleh orde manusia. Indonesia sendiri terdapat artefak manusia setengah binatang seperti manusia Garuda. Di Candi Sukuh di Jawa Tengah berbentuk badan manusia dengan sayap dan kepala burung, sama dengan di Mesir dalam lukisan di dalam piramid berbadan manusia berkepala burung. Atau mungkin mitologi dan legenda dahulunya adalah memang kenyataan, seperti mitologi Yunani yang banyak menyebut dan menggambarkan manusia setengah hewan, atau legenda dari tanah Jawa yang menceritakan manusia setengah hewan, badan manusia kepalanya anjing yang lazim disebut Aul, hampir sama dengan Anubis dalam kepercayaan Mesir kuno. Sebibergen sendiri terletak dekat sekali dengan lingkar kutub, di sana matahari hanya bersinar sekitar setengah bulan saja dalam satu tahun, jadi selebihnya gelap gulita. Kegelapan tersebut hanya diterangi oleh aurora borealis. Banyak sekali peninggalan masa lalu yang tidak terlacak di sana. Peninggalan-peninggalan masa lalu sebelum manusia menguasai bumi. Konon dikisahkan bahwa bangsa Nisnas ini adalah bangsa yang sangat maju. Bangsa Nisnas ini diberikan kemampuan luar biasa, akal dan pikiran mereka jauh melampaui manusia saat ini. Satu kelebihan mereka yang sangat luar biasa yaitu mereka mempunyai kemampuan telepati yang sangat hebat. Teknologi mereka sangat maju, lebih dari teknologi pada saat ini, mereka telah membangun kota-kota yang sangat megah dengan segala teknologi canggih dan tata kota yang sempurna. Bangsa Nisnas mempunyai postur yang jauh lebih tinggi dari manusia saat ini, tak heran kuil-kuil dan bangunan yang dibangun oleh mereka begitu besar dan megah. Ras mereka dibagi menjadi beberapa, ada yang sangat mirip dengan manusia namun memiliki sayap, ada yang berbadan manusia berkepala binatang ataupun sebaliknya. Karena kecongkakan ego dan nafsu, mereka saling berperang antar sesamanya hingga akhirnya bangsa ini dihancurkan oleh Azazil atas perintah Tuhan, dikarenakan mereka telah lupa atas tugas yang telah diberikan olehnya. Hampir semuanya musnah dalam pertempuran dengan pasukan langit yang dipimpin Azazil, yang tersisa hanya sedikit dari mereka dan peninggalan mereka itu pun hanya diketahui oleh manusia-manusia tertentu saja. Selain di Sebibergen, peninggalan mereka pun ada di Swedia dan suatu kawasan di Asia. Dengan kecongkakan ego dan nafsu mereka terus berperang dengan sesamanya demi memperebutkan wilayah dan kekuasaan. Dengan kemampuan akal dan penguasaan teknologi yang luar biasa maju mereka mampu menciptakan segala persenjataan yang melampaui zamannya. Mereka telah menciptakan apa yang kita sebut sebagai nuklir. Pesawat terbang, teknik pengolahan dan peleburan logam yang nyaris sempurna. Teknik ini ternyata ditemukan kembali di Damaskus yang terkenal dengan pedang-pedangnya yang mempunyai ketajaman luar biasa, tetapi sayangnya teknik ini kembali musnah dan tidak ditemukan kembali. Dengan kemampuan inilah mereka berperang menindas sesamanya di mana yang lemah adalah mangsa bagi yang kuat. Bumi hancur lebur dibuatnya. Mereka telah melupakan tugasnya sebagai khalifah di muka bumi ini, karena itulah Allah mengutus ribuan malaikat yang dipimpin oleh Azazil, sebelum dia diusir olehnya, dan ribuan burung-burung neraka, Phoenix.
Melihat kedatangan para pasukan langit, mereka sangat panik, musnahlah segala kesombongan akan pengetahuan dan teknologi yang mereka kuasai, yang ada hanyalah rasa penyesalan atas perbuatan yang telah mereka lakukan. Namun terlambat, pasukan langit telah datang dan siap menghancurkan mereka. Singkat cerita mereka dimusnahkan dari muka bumi ini untuk digantikan oleh khalifah yang baru yaitu Adam AS. Namun sebagian ada yang dapat bertahan dan melarikan diri dari serangan tersebut dan mereka pun menyebar untuk membentuk koloni dan membangun peradaban mereka kembali. Sebagian dari mereka yang berwujud manusia setengah ikan melarikan diri ke palung-palung laut yang paling dalam. Mereka inilah yang sering kita dengar sebagai putri-putra duyung. Mereka membangun peradaban mereka kembali di bawah laut dengan kota-kota yang tidak kalah canggihnya dengan kota mereka yang telah hancur sebelumnya. Sedangkan sebagian dari mereka yang bertubuh manusia setengah binatang dan mereka yang mempunyai bentuk seperti manusia tetapi memiliki sayap saling membantu untuk membangun peradaban baru. Mereka berpencar dan berjanji untuk saling membantu dalam membangun peradaban baru. Mereka yang mempunyai fisik mirip manusia dan bersayap membangun peradaban dan kota-kota yang sangat megah sekali selama ratusan tahun yang kita kenal sebagai Atlantis. Sedangkan mereka yang berwujud manusia setengah binatang membangun apa yang kita sebut sebagai Lemuria, Mu, dan terjadilah perkongsian di antara mereka yang melahirkan makhluk-makhluk jenius yang melampaui zamannya. Mereka sudah dapat melakukan perjalanan antar galaksi, mereka juga telah mampu menciptakan satelit-satelit pengintai tetapi hanya satu yang tersisa hingga saat ini yang kita kenal sebagai bulan dan mereka pun menciptakan berbagai macam alat-alat perang yang sangat canggih. Sekian lama suasana damai tidak berlangsung lama, mereka kembali pada tabiat dasar mereka yaitu ingin menguasai dan menghancurkan. Akhirnya terjadilah peperangan maha dahsyat yang melibatkan persenjataan super canggih yang mereka miliki. Maka kembali hancurlah peradaban yang telah mereka bangun dengan susah payah karena ulah mereka sendiri. Akhirnya mereka selamat melarikan diri ke planet-planet yang jauh, tapi sesekali mereka mengunjungi bumi tempat kelahiran mereka dahulu untuk menyebarkan pengetahuan yang mereka kuasai. Merekalah yang mengajarkan bangsa Mesir tulisan hieroglif, piramida, ilmu-ilmu kedokteran. Mereka jugalah dalang di balik perang Mahabharata. Naskah lain, peradaban Inka, Crystal Skull, Vimanas, mereka jualah yang kini kita sebut sebagai UFO. Pada zaman dahulu mereka mendapat panggilan dewa dengan kendaraan yang mengeluarkan api, cahaya yang sangat terang yang sesungguhnya adalah kendaraan mereka. Mustahil seorang manusia biasa dapat membangun sesuatu yang rumit dan kompleks sama seperti pembangunan piramida atau candi-candi. Tidak mungkin manusia zaman dulu dapat membangunnya tanpa ada campur tangan dari suatu makhluk yang mempunyai inteligensia yang sangat tinggi. Ini adalah salah satu contoh bahwa mereka masih ada dan mereka ingin diketahui. Sebenarnya sudah pernah ditemukan dan sudah beberapa kali ekspedisi pergi untuk meneliti artefak-artefak peninggalan bangsa ini. Reruntuhan pernah ditemukan oleh beberapa peneliti dari Swedia dan Norwegia. Namun semakin mereka tahu semakin mereka bingung dibuatnya, akhirnya mereka ragu untuk meneruskan penelitian dan riset mereka. Terlalu banyak hal-hal yang berbenturan dengan keyakinan karena semua yang mereka teliti dapat mengacaukan semua keyakinan dan teori-teori yang ada. Oleh karena itu mereka berpendapat lebih baik hal tersebut dibiarkan menjadi rahasia hingga waktu menjawabnya. Al-Quran Surah Al-Hijr ayat 27 menjelaskan tentang makhluk sebelum manusia adalah bangsa jin. Dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas. Al-Hijr 15:27. Menurut syariat Islam, manusia tidak diciptakan di bumi, tapi yang diturunkan di muka bumi sebagai manusia dan diangkat ditunjuk Allah sebagai khalifah pengganti penerus di muka bumi atau sebagai makhluk pengganti yang tentunya ada makhluk lain yang diganti. Dengan kata lain adalah Adam bukanlah makhluk pertama di bumi, tetapi ia adalah manusia pertama dalam ajaran agama Samawi, dan Allah tidak mengatakan untuk mengganti manusia sebelumnya. Tapi pengganti makhluk yang telah membuat kerusakan dan menumpahkan darah di bumi itu yang menjadi kegusaran para malaikat. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Mereka bertanya tentang hikmat ketetapan Tuhan itu dengan berkata,
Adakah Engkau, ya Tuhan kami, hendak menjadikan di bumi itu orang yang akan membuat bencana dan menumpahkan darah berbunuh-bunuhan, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji-Mu dan mensucikan-Mu. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui akan apa yang kamu tidak mengetahuinya. Al-Baqarah 30. Daftar periode arkeologi. Nama-nama untuk periode arkeologi dalam daftar periode arkeologi sangat bervariasi dari daerah ke daerah. Ini adalah daftar dari benua dan daerah. Juga bervariasi dan yang diberikan adalah perkiraan luas di seluruh wilayah yang luas. Sistem 3 zaman telah digunakan di banyak daerah, mengacu pada periode prasejarah dan sejarah diidentifikasi oleh penggunaan alat dari zaman batu, zaman perunggu dan zaman besi. Sejak usia ini dibedakan oleh perkembangan teknologi, adalah wajar bahwa waktu ini bervariasi di berbagai belahan dunia. Di banyak daerah, istilah zaman batu tidak lagi digunakan, seperti yang telah digantikan oleh periode geologi yang lebih spesifik. Untuk beberapa daerah, ada masa perantara periode Chalkolitik antara zaman batu dan zaman perunggu. Untuk budaya di mana alat-alat logam pribumi digunakan kurang luas, klasifikasi lainnya, seperti tahap litik, tahap kuno dan tahap formatif mengacu pada pengembangan jenis lain dari teknologi dan organisasi sosial. Periode sejarah menunjukkan periode pembangunan manusia dengan keuntungan dari pengembangan menulis. Catatan tertulis cenderung memberikan wawasan sosial politik yang lebih ke bagian daerah yang dominan, dan karenanya memungkinkan kategorisasi sesuai dengan kerajaan yang berkuasa dan budaya, seperti Helenistik, Romawi, Viking. Tak pelak dari periode ini hanya berhubungan dengan wilayah kerajaan atau budaya. Zaman industri atau modern era umumnya diambil untuk mengacu pada pasca 1800. Dari saat ini, revolusi industri yang dimulai di Eropa Barat mengakibatkan perdagangan global dan sangat meningkat pertukaran budaya. Benua, daerah, periode, periode utama, Afrika, Afrika Utara, Afrika Utara, Paleolitik, Epipaleolitik Neolitik C. 7500 SM zaman besi, Roma, Sub-Sahara Afrika, Sub-Sahara Afrika, sebelumnya zaman batu. Zaman batu tengah zaman batu kemudian Neolitik C. 4000 SM. Zaman perunggu 3500-6000 SM. Zaman besi 550 SM 700 CE. Klasik abad pertengahan C 700. 1700 CE. Asia. Dekat timur. Levantin. Zaman batu 2.3300 SM. Zaman perunggu 3300-1200 SM. Zaman besi 1200-586 SM. Periode sejarah 586 SM. Sekarang. Asia Selatan. Periode Asia Selatan. Asia Timur. Periode Asia Timur. Neolitik C. 7500 SM. Budaya pengtesan. Asia Utara. Periode Asia Utara. Paleolitik C. 40.000 per 30.000. C. 8.000 SM. Korea. Periode Korea. Jelmun periode. Tembikar C. 8000150 SM. Mumun periode. Tembikar C. 1500-300 SM. Periode protohistorik C. 300 SM 300 per 400 CE. 3 kerajaan. Korea C. 300 per 400-668 CE. Paleolitik C. 100.000 C. 10.000 SM. Jepang. Periode Jepang. Zaman Jomon C. 10,000 sampai 300 SM. Yayoi periode C. 300 SM 250 CE. Yamato periode C. 250 sampai 710 CE. Paleolitik C. 1,36 juta tahun yang lalu. Cina. Periode Cina. Periode Neolitik C. 10.000-2100 SM. Kuno Cina C. 2100-221 SM. Imperial periode C. 221 SM 1911 CE. Periode modern. Amerikas. Amerika Utara. Amerika Utara. Litik Paleo India pra 8000 SM.
Kuno C8000. 1000 sm. Woodland 1000 sm sampai 1000 m. Mississippian 800 CE 1600 CE. Mesoamerika. Mesoamerika. Litik Paleo India pra 8000 sm. Kuno C8000. 1000 sm. Formatif C1000 sm 250 m. Klasik 250 sampai 900 CE. Pasca klasik 900 1515. Amerika Selatan. Amerika Selatan Peru. Paleolitik India pre-C 8200 sm. Kuno C8200. 1000 sm. Formatif C1000 sm 500 m. Klasik C500. 1200 CE. Pasca klasik C1200. 1900 CE. Australasia. Australia. Australia. Periode adat 60.000 sm 1606 m. Periode kontak di Eropa pra-settlement tahun 1606 sampai tahun 1788 m. Settlement pra-industri periode tahun 1788 sampai tahun 1820 m. Industri modern 1820-an sekarang. NB Arkeologi Australia sering hanya diklasifikasikan sebagai prasejarah sebelum pemukiman Eropa, sebelum 1788. Dan bersejarah pasca 1788, tapi ini kontroversial karena menyimpulkan adat Indonesia tidak memiliki sejarah, walaupun memiliki tradisi lisan yang kuat. Selandia Baru. Selandia Baru. Periode Archaik tahun 1000 sampai tahun 1350 tahun 1650 Masehi. Periode Klasik tahun 1350 sampai tahun 1800. Tahun 1650 sampai tahun 1800 di bagian timur Pulau Selatan. Oceania. Oceania. Zaman batu Nordik. Eropa. Eropa Utara. Eropa Utara. Nordik zaman perunggu pre-Roman zaman besi. Roman zaman besi di Eropa Utara C1 CE. 400 CE. Jerman zaman besi C400. 800 CE. Viking AG C800. 1066 CE. Periode abad pertengahan 1066 C1500. Periode pasca abad pertengahan C1500 C1800. Industri modern. Paleolitik pre-C 8800 sm. Eropa Barat. Eropa Barat. Mesolitik C8800. 4900 sm. Neolitik C4900. 2000 sm. Zaman perunggu C2000. 800 sm. Zaman besi C akhir abad ke-11 sm. 1 sm. Roman C56 sm 400 m. Periode abad pertengahan awal C400. 800 CE. Periode abad pertengahan 800 C1500. Periode pasca abad pertengahan C1500 C1800. Industri modern. Eropa Tenggara. Eropa Tenggara. Paleolitik. Epipaleolitik Neolitik Chalkolitik zaman perunggu zaman besi Helenistik. Roma. Periode Bizantium Kekaisaran Ottoman. 6. Bukti fosil. Replika dari sangiran 17 Homo erectus tengkorak dari Indonesia menunjukkan wajah tumpul ke kubah sudut ditentukan oleh pas tulang di alis. Tengkorak manusia modern secara anatomis tengkorak Kowswam 1 dari Australia dengan muka dengan kubah sudut yang cocok dengan tengkorak sangiran 17 rekonstruksi Wolpoff. Para pendukung hipotesis multiregional melihat kontinuitas regional ciri morfologi tertentu yang mencakup masa Pleistosen di berbagai daerah di seluruh dunia sebagai bukti bantahan terhadap teori model tunggal bahwa asal manusia dari Afrika. Secara umum, 3 wilayah utama diakui sebagai asal manusia disebutkan adalah Eropa, China, dan Indonesia, sering disebutkan termasuk juga Australia. Fosil tengkorak di Indonesia, Australia. Ton menyatakan bahwa untuk klet morfologi ada kontinuitas regional di Indonesia dan Australia.
Berdasar urutan tertua dikatakannya bahwa fosil paling awal adalah berasal dari Sangiran, Jawa, yang dapat ditelusuri di desa Ngandong dan juga baru-baru ini ditemukan bukti prasejarah di aborigin Australia. Pada tahun 1991, Andrew Kramer menguji 17 fitur klet morfologi yang diusulkan. Ia menemukan bahwa pluralitas 8 dari 17 fitur non-metrik menghubungkan Sangiran ke Australia, dan bahwa sugestif kontinuitas morfologi, yang menyiratkan adanya kontinum genetik di Australasia dengan umur setidaknya 1 juta tahun, tetapi Colin Groves mengkritik metodologi Kramer, menunjukkan bahwa polaritas karakter tidak diuji dan penelitian ini apakah benar-benar meyakinkan. Dr. Philip Hapgood berpendapat bahwa menemukan karakter unik untuk wilayah Australasia oleh Thorne dikatakan adalah plesiomorfik. Jelas bahwa semua karakter yang diusulkan, menjadi fitur klet menghubungkan materi Homo erectus Indonesia dengan tengkorak aborigin Australia. Fitur fosil tengkorak karakter ini hadir pada Homo erectus dan Homo sapiens dan fosil tengkorak kuno pada umumnya. Banyak juga umumnya ditemukan pada tengkorak dan rahang Homo sapiens anatomis modern dari lokasi geografis lainnya, yang sangat lazim pada bahan kerangka Mesolitik dari Afrika Utara. Petik 2. Namun, terlepas dari kritik ini Hapgood, 2003, memungkinkan untuk kelangsungan daerah terbatas di Indonesia dan Australia, mengakui 4 fitur plesiomorfik yang tidak muncul di sebuah kombinasi unik dari fosil di wilayah lain. Tulang frontal sagittali datar, dengan posisi posterior luasnya minimum frontal prognatism wajah besar, dan tuberositas zigomaxillary. Kombinasi ini, Hapgood mengatakan tentang hal itu, sebagai fosil Australianes. Wolpoff, awalnya skeptis klaim Thorne, dan menjadi yakin ketika merekonstruksi fosil Sangiran 17 Homo erectus tengkorak dari Indonesia, ketika ia terkejut bahwa wajah tengkorak dengan ciri tempurung sudut cocok dengan fosil tengkorak manusia modern yang dari Australia. Koh Swam 1. Durban, 2007, menyatakan berbeda bahwa fitur dikutip sebagai menunjukkan kontinuitas antara Sangiran 17 dan sampel Koh Swam menghilang dalam era baru, dengan rekonstruksi ortognatik. Baba dan timnya berpendapat, dalam penelitian baru-baru ini tentang fosil tengkorak wajah Sangiran 17 menyimpulkan, kesinambungan fosil tengkorak wajah Sangiran dengan fosil tengkorak di Australasia jauh lebih jelas daripada Thorne dan Wolpoff. Fosil tengkorak di China. Replika dari Homo erectus Peking Man, tengkorak dari Cina. Xin Ziwu berpendapat untuk klet morfologi di Cina yang mencakup masa Pleistosen, disertai dengan 10 fitur. Urutan dikatakan dimulai dari Lantian dan Peking Man, ditelusuri sampai ke Dali, dari spesimen Pleistosen akhir, misalnya Liu Jiang, temuan fosil di Cina baru-baru ini. Hapgood pada tahun 1992 mengkritik daftar Wu, menunjukkan bahwa sebagian besar dari 10 fitur dalam kombinasi muncul secara teratur di fosil di luar Cina. Meskipun diketahui bahwa ada 3 dikombinasikan, tidak depresi hidung akar, tidak memproyeksikan berorientasi tegak lurus tulang hidung dan kerataan wajah yang unik untuk wilayah Cina dalam catatan fosil dan dapat menjadi bukti bagi kelangsungan daerah terbatas. Namun, menurut Chris Stringer, studi Hapgood tidak termasuk cukup sampel fosil untuk membuktikan berasal dari Afrika Utara. Banyak yang menunjukkan kombinasi kecil ia dianggap mewakili wilayah tertentu ke Cina. Perbandingan manusia modern kiri, dan Neandertal kanan tengkorak. Bukti genetik. Diagram pohon mitokondria DNA manusia. Siti Hawa mitokondria, menunjukkan bahwa garis keturunan mitokondria manusia menyatu di Afrika. Neandertal Metedena. Veldover dan Vindija Cave berdasarkan penelitian menyatakan bahwa DNA mitokondria, mtDNA, Neandertal secara substansial berbeda urutan dari mtDNA manusia modern. Multiregionalis telah membahas fakta bahwa antara urutan rata-rata dari Veldover tidak ditemukan keterkaitan antara subspesies manusia dan simpanse, dan karenanya bahwa Neandertal berbeda subspesies dan mereka masih manusia bagian dari garis keturunan yang sama. DNA kuno.
Analisis terbaru dari DNA yang diambil langsung dari spesimen Neandertal menunjukkan bahwa mereka atau nenek moyang mereka berkontribusi pada genom semua manusia di luar Afrika, menunjukkan ada beberapa hal yang menunjukkan terjadinya kawin silang dengan Neandertal sebelum penggantian mereka. Hal ini juga telah menunjukkan bahwa Denisova hominin berkaitan terhadap DNA yang berasal dari Melanesia dan Australia melalui kawin silang. Pada tahun 2006, ekstraksi DNA langsung dari beberapa sampel manusia kuno itu menjadi hal yang dimungkinkan. Analisis awal adalah dari DNA Neandertal dan menunjukkan bahwa kontribusi Neandertal keragaman genetik manusia modern adalah tidak lebih dari 20% dengan nilai yang paling mungkin 0%. Pada tahun 2010, bagaimanapun, rinci sequencing DNA dari Neandertal spesimen dari Eropa menunjukkan bahwa kontribusi itu 0, dengan Neandertal berbagi varian genetik 1-4% lebih banyak dengan hidup non-Afrika daripada dengan manusia yang tinggal di sub-Sahara Afrika. Pada akhir 2010, baru-baru ini ditemukan non-Neandertal manusia kuno, yang hominin Denisova dari Siberia Selatan Barat ditemukan untuk berbagi 4-6% lebih dari genom dengan hidup manusia Melanesia daripada dengan kelompok hidup lainnya, mendukung campuran antara dua wilayah di luar Afrika. Pada bulan Agustus tahun 2011 antigen leukosit manusia, HLA, alel kuno hominin Denisova dan Neandertal genom ditemukan menunjukkan pola dalam populasi manusia modern yang menunjukkan asal-usul dari ini populasi non-Afrika, nenek moyang dari ini alel kuno di HLA situs lebih dari 50% untuk Eropa modern, 70% untuk orang Asia, dan 95% untuk Papua New Guinea. Para pendukung hipotesis multiregional percaya bahwa kombinasi dari kontinuitas daerah di dalam dan di luar Afrika dan transfer gen lateral yang menyebar ke berbagai daerah di seluruh dunia mendukung hipotesis multiregional. Namun, para pendukung teori out of Africa juga menjelaskan hal ini dengan fakta bahwa perubahan genetik terjadi secara regional di benua, dan populasi dekat satu sama lain cenderung untuk berbagi SNP daerah spesifik tertentu sementara berbagi sebagian gen lain yang sama. Migrasi matriks teori A sama dengan MET menunjukkan bahwa tergantung pada potensi kontribusi keturunan Neandertal kita akan dapat menghitung persentase kontribusi metadena Neandertal untuk spesies manusia. Seperti yang kita tidak tahu matriks migrasi tertentu, kami tidak dapat input data yang tepat yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini tak terbantahkan. Dari penjelasan di atas kita dapati kesimpulan bahwa makhluk hidup sebelum Adam dan kemungkinan juga Adam berawal dari daratan Asia Tenggara. Lihat tahun tertua di daftar arkeologi kita dapati Jepang yang tertua, penyebaran awal secara genetis dan kesamaan bentuk fosil membuktikan bahwa fosil tertua di Sangiran yang paling tua. Hal ini membuktikan bahwa awal kehidupan bahkan peradaban manusia ada di Nusantara. Berlanjut ke bagian 2. By Santo Sabah.